Keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Marcel Gabriel dari Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan Pangkal Pinang. Salam sejahtera dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda semuanya. Amin. Selamat datang ke dalam refleksi tentang peran dan hakikat PIPA Keuskupan Pangkal Pinang sebagai sebuah organ pastoral bagian yang ketiga. Refleksi ini berangkat dari pertanyaan pokok sebagai berikut. Jikalau Bapak Uskup sebagai pimpinan tertinggi gereja setempat telah menetapkan kebijakan dan arah pastoral yang berlaku di seluruh wilayah keuskupan, apakah para pemegang reksa pastoral di tingkat kevikepan atau di tingkat paroki punya kewenangan untuk menolak mewujudkan kebijakan dan arah pastoral tersebut di wilayah yang dipercayakan kepadanya? Mari kita ikuti refleksi dalam video berikut ini. Pertama, siara pastoral kita dalam bulan Juli dan bulan Agustus pada fase new normal ini sudah berakhir. Selanjutnya, mulai hari ini kita masuk ke dalam bulan September tahun 2020. Secara nasional, setiap bulan September bagi kita merupakan bulan Kitab Suci Nasional. Tema yang diangkat oleh Lembaga Biblika Indonesia untuk kita renungkan sepanjang bulan September tahun 2020 ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Kedua, merebaknya COVID-19 telah disikapi oleh pimpinan keuskupan kita dengan menetapkan memindahkan lokus pastoral pada fase new normal ini dari pertemuan-pertemuan doa dan pendalaman iman umat di KBG menjadi pertemuan-pertemuan doa dan pendalaman iman umat di dalam keluarga-keluarga. Mengeksekusi kebijakan pimpinan keuskupan tersebut di atas, Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan telah mengedarkan 4 modul untuk pertemuan doa keluarga. Masing-masing 2 modul pertemuan doa keluarga untuk bulan Juli dan 2 modul untuk pertemuan doa keluarga bulan Agustus tahun 2020. Untuk bulan September, Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan kembali mengirimkan 2 modul untuk pertemuan doa keluarga. 1 modul dirancang untuk membantu keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang membangun ketahanan iman melalui firman Tuhan yang direfleksikan dan dihidupi sepanjang bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini. Dan 1 modul untuk membangun ketahanan psikologis yang kita rancang dalam kerjasama dengan Romo Samuel Servasius dari Lembaga Psikologi Terapan LPT Pesona Pangkal Pinang. 3. Modul-modul pertemuan doa tersebut di atas telah didistribusikan mengikuti cara kerja dalam organ dan struktur karya pastoral Keuskupan Pangkal Pinang. Jalur-jalur distribusinya adalah sebagai berikut. Pertama, modul disiapkan oleh Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan, kemudian dikirimkan kepada para koordinator PIPA Vikariat Episkopal atau koordinator PIPA Kevikepan yang dalam hal ini secara ex officio
adalah Romo Vikep, Kevikepan Kepulauan Bangka Belitung, dan Romo Vikep, Kevikepan Kepulauan Riau. Selanjutnya dari Koordinator Pipa Vikariat Episkopal, modul diteruskan ke para Koordinator Pipa Paroki-paroki yang dalam hal ini secara ex officio adalah para pastor kepala paroki, baik di Kevikepan Kepulauan Bangka Belitung maupun di Kevikepan Kepulauan Riau. Kemudian dari para koordinator pipa paroki, modul pertemuan doa keluarga ini disampaikan kepada ketua-ketua KBG untuk selanjutnya dibagikan kepada keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang di masing-masing KBG-nya. 4. Tentang modul-modul pertemuan doa keluarga ini, kilas balik yang masuk ke Sekretariat Jenderal Pipa Keuskupan mengungkapkan dua hal ini kepada kita. Pertama, bahwa ada masalah dalam distribusi atau pembagian modul tersebut. Nah, tentang distribusi modul-modul pertemuan doa tersebut, ada yang tidak sampai kepada keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang yang selama fase new normal ini justru menjadi lokus dan fokus pastoral keuskupan kita. Menjadi tanda tanya besar karena keluarga-keluarga umat Allah adalah lokus dan fokus pastoral. Ada apakah gerangan sehingga modul-modul pertemuan doa untuk keluarga itu justru tidak sampai kepada keluarga-keluarga tersebut? Kedua, bahwa ada juga masalah dalam hal penggunaan modul-modul yang disiapkan untuk pertemuan doa keluarga tersebut. Ditemukan bahwa modul-modul untuk pertemuan doa keluarga itu di beberapa tempat diganti atau bahkan sama sekali tidak digunakan. Kelima, menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam distribusi dan penggunaan modul-modul pertemuan doa keluarga ini, Sekretariat Jenderal Pastoral Pipa Keuskupan Pangkal Pinang telah mengedarkan 2 video yang mengundang kita semua untuk merefleksikan hakikat dan peran pipa sebagai organ pastoral dalam struktur karya pastoral Keuskupan Pangkal Pinang. Maksud dari diedarkannya kedua video tentang hakikat dan peran pipa sebagai organ pastoral tersebut adalah sebagai undangan untuk refleksi dengan pertanyaan pokok. Apakah hakikat dan peran pipa itu atau menyalurkan atau menghambat? Adapun harapan yang kita inginkan dari refleksi ini adalah perbaikan cara kerja jikalau memang ada kemacetan atau halangan yang kita jumpai, terutama halangan-halangan yang muncul dalam distribusi dan penggunaan modul-modul pertemuan doa untuk keluarga-keluarga tersebut. Kedua video yang dimaksud telah diedarkan sebagai perwujudan dari uraian tugas dan kewenangan Sekretariat Jenderal Pipa Keuskupan sebagaimana yang diatur dalam buku NKGP bagian 2 tentang umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang, bab 2 tentang organ dan struktur gerejawi tingkat keuskupan, pasal 5 poin 1 sampai 5 halaman 56. Keenam, sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita,
Semua modul untuk pertemuan-pertemuan doa keluarga ini dirancang untuk membantu keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang supaya semakin berpusat pada Kristus, semakin mantap dalam hidup berkomunio, dan tetap setia untuk melaksanakan misi apapun situasi yang dihadapi. Ini poin yang ditegaskan dalam surat Gembala Bapak Uskup menyikapi fase new normal. Dari modul-modul itu, sejumlah nilai hidup ingin kita tumbuh kembangkan, dan pertemuan doa keluarga merupakan peluangnya. Peluang untuk membangun ketahanan tertentu. Setelah melakukan pertemuan-pertemuan doa di dalam keluarga masing-masing, harapan kita adalah bahwa keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang dapat memiliki ketahanan iman, ketahanan higienis, ketahanan psikologis, ketahanan pangan, dan juga ketahanan sosial komunitas. Untuk ketahanan yang terakhir ini, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan berjaga jarak dan mengikuti protokol-protokol yang lain, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain, namun keterhubungan atau faktor interrelasi sebuah keluarga dengan keluarga-keluarga lain di dalam KBG yang sama, juga interrelasi dan interkoneksi dari sebuah KBG dengan paroki, lalu dari sebuah paroki dengan kevikepan, dan dari sebuah kevikepan dengan keuskupan, dilanjutkan hubungan atau interkoneksi dengan gereja universal, tidak boleh terputus. Dengan meminjam tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, kita mengharapkan bahwa keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang setelah dikuatkan melalui pertemuan doa di dalam keluarga masing-masing, boleh menjadi pewarta kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas yang terjadi. Ketujuh, sebagai pewarta kabar baik, tentu saja keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang haruslah pertama-tama merupakan keluarga yang sudah mampu mengatasi krisis ini. Modul-modul pertemuan doa keluarga yang disediakan oleh Pipa Keuskupan Pangkal Pinang justru dimaksudkan untuk membantu keluarga-keluarga umat kita supaya melalui pertemuan doa di masing-masing keluarga mereka yang mereka lakukan dengan sadar, mereka dapat mengelola krisis iman dan krisis identitas ini hingga menjadi keluarga-keluarga yang berdaya tahan. Tetapi daya tahan ini tidak otomatis muncul dengan sendirinya sebagai sebuah hasil, melainkan harus diperjuangkan melalui sebuah proses yang tidak selalu gampang. Kedelapan, peluang untuk membangun aneka daya tahan tersebut selama fase new normal ini tidak bisa dilakukan di KBG-KBG, tetapi dilakukan di masing-masing keluarga itu sendiri. Bapak Uskup dalam wawancara video tentang lokus dan fokus pastoral Keuskupan Pangkal Pinang pada fase new normal bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020 ini telah menegaskan bahwa dibanding berbagai institusi yang lain,
hanya institusi keluargalah yang masih dapat terus-menerus berkumpul bersama-sama. Karena itu, pertemuan doa keluarga kita angkat sebagai peluang untuk membangun aneka ketahanan tersebut di atas tadi. Modul-modul pertemuan doa keluarga yang disiapkan di pipa keuskupan memang memanfaatkan peluang ini, peluang pertemuan doa yang tersedia di dalam setiap keluarga. Kesembilan, diubah atau digantikannya modul-modul pertemuan doa keluarga yang disiapkan Sekretariat Jenderal Pipa Keuskupan, atau bahkan sama sekali tidak dipergunakannya modul-modul pertemuan doa keluarga ini, memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita refleksikan pada video ketiga ini. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kalau di tingkat pipa keuskupan, Bapak Uskup telah menetapkan lokus dan fokus pastoral yang selanjutnya oleh Sekretariat Jenderal Pipa Keuskupan Pangkal Pinang dikemas menjadi modul-modul pertemuan doa keluarga untuk digunakan oleh umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang di seluruh wilayah keuskupan ini. Apakah para pemegang reksa pastoral di tingkat vikariat episkopal dan di tingkat paroki-paroki mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak melakukan apa yang telah ditetapkan pimpinan keuskupan ini? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Kalau di tingkat keuskupan, Bapak Uskup telah menetapkan lokus dan fokus pastoral yang selanjutnya oleh pipa Keuskupan Pangkal Pinang dikemas menjadi modul-modul pertemuan doa keluarga untuk digunakan oleh umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang. Apakah para pemegang reksa pastoral di tingkat vikariat episkopal dan di tingkat paroki-paroki mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak melakukan apa yang ditetapkan oleh pimpinan keuskupan kita ini? Mari berefleksi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.